semuanya, di sini saya akan menyampaikan materi tentang hubungan konsumen dengan produsen. Ada 3 materi yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama, teori pelayanan konsumen yang bertanggung jawab. Yang kedua, hak perlindungan terhadap konsumen. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu bisnis dan perlindungan konsumen. Nah, sebelumnya, bagaimana sih hubungan antara konsumen dengan produsen itu? Jadi, produsen itu kan orang yang menghasilkan barang atau jasa untuk keperluan konsumen. Nah, barang atau jasa yang dihasilkan dari produsen itu disebut produksi. Dan yang memakai barang dan jasa tersebut, itulah yang disebut konsumen. Dan antara konsumen dan produsen ini tidak bisa dipisahkan. Artinya, kedua belah pihak ini saling mempengaruhi dan saling membutuhkan. Jika perusahaan menghasilkan suatu barang dan jasa, harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun jika tidak, maka produksinya tidak akan laku untuk dijual di pasaran. Jadi keduanya ini saling berhubungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai teori pelayanan konsumen yang bertanggung jawab. Nah, saya akan menyebutkan serta menjelaskan bagaimana sih pelayanan konsumen yang bertanggung jawab itu, yaitu yang pertama, menyediakan informasi produk yang akurat. Kita ini harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang produk yang akan dijual oleh perusahaan, termasuk dari fiturnya, harganya, dan pengirimannya. Karena ini dapat membantu pelanggan untuk membuat keputusan pembelian yang informatif dan tepat. Lalu, yang kedua, yaitu membantu proses pembelian dan pengiriman produk. Dalam melayani konsumen, kita harus siap untuk membantu pelanggan dalam melakukan proses pembelian, termasuk menyediakan panduan dan petunjuk yang jelas, serta memproses pembayaran dan pengiriman produk dengan baik. Karena konsumen itu kan pasti butuh panduan ya dari kita, jadi kita harus memandu dia. Yang ketiga, yaitu responsif. Apa sih responsif? Nah, ini yang biasanya sering kita temui, yaitu kita harus siap untuk menanggapi pertanyaan dan keluhan pelanggan dengan cepat dan tepat, baik melalui telepon, email, atau media sosial lainnya. Karena ini dapat membantu pelanggan untuk mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan dan meningkatkan kepuasan mereka. Nah, jadi pelanggan itu kan biasanya kita sebagai perusahaan itu biasanya mendapat keluhan dari seorang pelanggan. Nah, kita itu harus bahasanya itu kita harus responsif, harus cepat tanggap terhadap keluhan tersebut. Jangan membiarkan keluhan dari pelanggan itu kita abaikan, karena bisa jadi keluhan dari pelanggan tersebut itu kan kesalahan dari perusahaan kita, dan bisa juga dari keluhan tersebut kita itu bisa menjadikan produk di perusahaan kita menjadi lebih baik karena keluhan dan saran tersebut. Nah, itu tadi adalah bentuk tanggung jawab kita dalam melayani konsumen. Lalu selanjutnya materi yang kedua adalah tentang hak perlindungan terhadap konsumen. Nah, konsumen sendiri itu kan adalah pemakai barang atau jasa, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan bukan untuk diperdagangkan. Nah, di dalam era perdagangan yang semakin bebas saat ini, perlindungan terhadap hak-hak konsumen menjadi hal yang sangat penting. Kenapa sih kok menjadi hal yang sangat penting? Karena untuk itu, pemerintah ini mengeluarkan sejumlah peraturan demi menjamin hak-hak konsumen. Nah, salah satunya adalah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Lalu, seperti apa tujuan perlindungan konsumen itu? Yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Nah, perlindungan ini memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen untuk mengonsumsi barang
dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Jadi konsumen ini kan sudah diatur ya, tentang perlindungan konsumen itu sudah diatur dalam undang-undang tersebut. Nah, konsumen ini tentu mempunyai suatu perlindungan yang tadi ya sudah saya jelaskan, yaitu dia mempunyai tujuan menjamin adanya kepastian hukum, terus memberikan rasa aman dan nyaman. Lalu saya akan menyebutkan salah satu hak-hak konsumen itu yang harus dipenuhi menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Nah, saya akan menjelaskan maksud dari hak ini. Konsumen itu tentu mempunyai hak memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Maksudnya di sini seperti dalam suatu produk makanan atau produk apapun itu kan ada tertera BPOM ya, badan yang mengawasi obat-obatan itu. Nah, jika kita sebagai konsumen yang teliti, itu pasti kita saat mau membeli barang itu kita harus mengecek apakah produk tersebut itu tertera BPOM atau tidak. Karena BPOM itu artinya produk itu memang sudah layak untuk dijual, diperdagangkan, dan sudah aman untuk dikonsumsi dari masyarakat kita sendiri. Jadi kita itu mempunyai hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang tersebut. Nah, selanjutnya hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Nah, di sini maksudnya saya biasanya sering melihat itu seperti konten kreator ya, entah itu kreator YouTube, di TikTok atau di Instagram, seleb-seleb atau dimanapun itu. Nah, saya pernah melihat itu dia sedang mereview sebuah produk dari perusahaan. Nah, contoh saja skincare. Mungkin di dalam skincare itu dari bahan-bahan atau saat diaplikasikan ke dalam wajah kita itu semisal membuat mata kita menjadi perih. Nah, itu kan sangat mengganggu kita dalam menggunakan produk tersebut. Terus dia itu melakukan komplain atau keluhannya dengan melalui bisa mengecat adminnya, melalui DM pesan, atau bisa juga biasanya kalau konten kreator itu melalui video review. Jadi nanti dia akan istilahnya itu FYP atau bisa dijangkau beberapa orang. Nah, nanti pasti ada komen-komen kayak dia setuju dengan adanya review dari kakak ini. Setelah itu video itu bisa sampai di perusahaan yang dituju ini. Lalu perusahaan ini merespon dengan positif, yaitu atau istilahnya dia mendengar pendapat dan keluhan dari konsumen atas barang dan jasa yang digunakan ini. Terus dia akan melakukan perubahan untuk menjadi yang lebih baik lagi, memperbaiki dari segi bahan-bahannya yang aman, sekiranya aman untuk mata, tidak pedih di mata, terus nyaman saat digunakan, tidak mengganggu begitu. Jadi perusahaan itu juga mendengar pendapat. Intinya kita itu sebagai konsumen mempunyai hak untuk didengar pendapat dari kita begitu. Nah, itu tadi salah satu hak konsumen yang bisa saya sebutkan. Selanjutnya adalah materi yang ketiga atau yang terakhir, yaitu tentang bisnis dan perlindungan konsumen. Nah, maksud dari perlindungan konsumen ini yaitu keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya, serta mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Nah,
Hal ini itu dapat bersifat dalam segala transaksi jual dan beli, entah itu secara langsung maupun secara online. Karena sekarang kan biasanya paling banyak itu dilakukan secara online ya. Nah, seperti yang kini kian memarak. Lalu, walaupun adanya transaksi yang tidak melalui tatap muka, konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan tersebut. Jadi, perlindungan konsumen ini intinya itu segala upaya yang menjamin adanya kepastian untuk memberikan perlindungan hukum kepada para konsumen. Jadi, kita tidak perlu khawatir karena sebagai konsumen itu pastinya kita sudah ada perlindungan ya. Perlindungan konsumen yang sudah diatur dengan undang-undang. Nah, sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, jadi perlindungan ini itu mempunyai tujuan, yaitu diantaranya meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya sendiri. Nah, maksudnya di sini itu sebagai konsumen kita kan mempunyai hak perlindungan ya, perlindungan konsumen yang sudah diatur dalam undang-undang, dan di antara tujuan perlindungan tersebut adalah untuk meningkatkan kesadaran kepada para konsumen untuk melindungi dirinya sendiri. Jadi kita sebagai konsumen itu kita sudah diatur dalam undang-undang tentang perlindungan. Terus kita juga mempunyai tujuan, kita itu harus sadar diri kita sebagai konsumen itu harus bisa meningkatkan kesadaran kita, terus kemandirian untuk melindungi dirinya sendiri. Nah, lalu tujuan perlindungan yang selanjutnya yaitu juga agar dapat menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan sehingga tumbuhlah sikap mereka yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Nah, kita sebagai konsumen juga mempunyai tujuan perlindungan ini agar kita itu sebagai konsumen bisa menumbuhkan kesadaran bahwa pelaku usaha itu bisa bersikap jujur dan bertanggung jawab. Kita sebagai konsumen dan sebagai seorang produsen itu kita juga harus menerapkan dalam diri kita tentang dan menumbuhkan kesadaran bagi dari pelaku usaha maupun kesadaran dari konsumen itu sendiri. Jangan mentang-mentang kita sudah mempunyai hak perlindungan, terus kita sudah diatur di negara kita, terus kita semena-mena, kita seenaknya, tidak ibaratnya kita tidak menghargai, kita sudah dikasih perlindungan itu. Jadi kita harus sadar diri, menumbuhkan kesadaran itu, dan penting sehingga kita itu bisa dalam diri kita bisa tumbuh rasa yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Nah, jadi intinya dari ketiga materi tersebut itu kan mengenai hubungan antara konsumen dengan produsen. Jadi konsumen dan produsen itu sudah mempunyai tujuan masing-masing. Nah, yang intinya kita sebagai konsumen itu harus paham dan mengerti. Kita itu jangan semena-mena. Kayak misalnya kita mentang-mentang kita jadi konsumen, jadi kita seenaknya misal memberikan review yang buruk terhadap perusahaan itu, padahal perusahaan itu tidak melakukan kesalahan atau apapun itu. Jadi kita jadilah konsumen yang baik dan bertanggung jawab serta jujur. Nah, dari segi produsen juga, produsen itu kan yang menciptakan barang ya untuk dijual dan dibeli oleh masyarakat atau konsumen. Itu juga jangan seenaknya menjual atau memasarkan barang itu dengan seenaknya. Contohnya itu tidak memperhatikan dari segi kenyamanan, keamanan barang tersebut. Contoh saja produk abal-abal ya, kayak itu kan bisa merusak wajah kita kalau kita memang tidak berhati-hati dengan review-review nggak jelas itu, yang produk itu belum BPOM, itu kan sangat berbahaya. Jadi sebagai produsen itu juga kita jangan asal memasarkan dan kita mau memperoleh untung. Jadi kita
kita memang tujuan kita kan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi kita itu bukan hanya memenuhi saja, tetapi kita juga memikirkan produk apa saja yang dijual itu aman untuk dikonsumsi oleh para konsumen. Karena itu kan juga nanti bisa mendatangkan rezeki ya, kalau kita menjual yang memang yang barang atau produk yang sesuai gitu, bukan hanya untuk mencari keuntungan atau laba. Nah, terima kasih, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Khadijah, NIM 2111100002978, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara.